Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wirayuda. Saya dari Dinas Pertanian. Saya akan menyampaikan materi penyuluhan mengenai budidaya padi dengan sistem hidroponik. Tanaman padi merupakan salah satu bahan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia karena beras atau padi juga merupakan salah satu makanan pokok yang tidak bisa terlepas dari masyarakat, terutama di Indonesia. Dilihat dari hal tersebut, maka produksi padi harus tetap terjaga untuk memenuhi kebutuhan pokok dari masyarakat Indonesia. Tanaman padi dapat dijumpai pada lahan-lahan persawahan di pedesaan karena sebagian besar pedesaan masih melakukan budidaya padi. Selain itu, budidaya padi dapat dijumpai juga pada sentra produksi padi pada wilayah-wilayah yang sudah ditentukan sebagai sentra budidaya padi. Tapi pada kenyataannya dapat kita lihat masyarakat sudah banyak yang mengalih fungsikan lahan padi mereka menjadi perumahan untuk digunakan sebagai tempat tinggal. Maka dari hal tersebut, sebagian besar lahan padi di Indonesia mengalami pengurangan yang harusnya lahan tersebut masih cukup produktif untuk ditanami tanaman padi. Pada setiap tahunnya lahan produksi padi berkurang cukup besar, yaitu berkisar 500.000 hektar yang seharusnya dapat digunakan sebagai lahan budidaya padi. Namun dengan melihat tersebut, muncullah inovasi baru, yaitu budidaya padi menggunakan sistem hidroponik. Budidaya padi dengan sistem hidroponik pada awalnya berasal dari komunitas Bingkai Mimpi dari Pagelaran, Malang, yang memperkenalkan secara masif budidaya padi menggunakan konsep hidroponik ini, yang merupakan usaha padi organik dengan memadukan pola budidaya padi dan ikan terpadu dengan menggunakan pendekatan organik, menggunakan manajemen unsur hara pada pakan ikan. Solusi atau inovasi mengenai budidaya padi hidroponik ini merupakan salah satu inovasi yang cukup menarik karena pada budidaya padi menggunakan sistem hidroponik ini memiliki kelebihan, yaitu kita dapat memanen padi yaitu 4 kali dalam setahun, dan selain itu kita juga dapat sekaligus panen ikan karena menggunakan sistem pendekatan budidaya padi dan ikan secara terpadu. Yang selanjutnya kita mulai dari tahapan dalam budidaya hidroponik padi. Tahapan yang pertama yaitu penyiapan instalasi hidroponik. Penyiapan instalasi ini menggunakan jarak tanam 25 cm dikali 25 cm. Selain itu, pendekatan sistem yang dapat digunakan yaitu jajar legowo dengan cara mengatur jarak antar paralonnya. Dalam pembuatan instalasi ini yang dibutuhkan yaitu paralon dengan ukuran 6 cm, lalu kerangka besi dan sebagai penopang dari paralon yang akan digunakan sebagai
media tanam hidroponiknya, sebagai instalasi air hidroponiknya. Yang pertama, lubangi pipa paralon yang sudah kita sediakan sebelumnya dengan ukuran setengah sampai 3/4 untuk meletakkan netpot atau media tanamnya. Disarankan untuk pembuatan lubang ini disesuaikan dengan ukuran netpot atau media tanam yang akan digunakan untuk mencegah terjadinya roboh pada tanaman padi saat tanaman padi sudah mulai dewasa. Selanjutnya yaitu penyiapan netpot dan media tanam. Netpot yang digunakan yaitu netpot hidroponik dengan ukuran berdiameter 8 hingga 10 cm atau dapat digunakan juga gelas plastik untuk menghemat biaya. Lalu media tanam yang digunakan untuk konsep hidroponik ini yaitu menggunakan pupuk kandang atau pupuk organik dan arang sekam dengan perbandingan 1:1 untuk kedua komposisi tersebut, atau bisa juga menggunakan komposisi yaitu 3:1, yaitu 3 untuk pupuk organik dan 1 untuk arang sekamnya. Tidak lupa tambahkan ijuk pada pinggiran netpot untuk menopang media supaya tidak larut terbawa air. Selanjutnya yaitu penyediaan kolam dan bibit ikan. Kolam ikan merupakan pemanfaatan bagian bawah dari instalasi hidroponik, karena dalam hidroponik itu memiliki instalasi berupa kolam air, maka kolam air tersebut dimanfaatkan untuk berbudidaya ikan, sehingga kolam instalasi air tersebut tidak menganggur begitu saja. Selain itu, kolam yang digunakan yaitu terbuat dari terpal yang ditopang menggunakan kerangka besi, dan ikan yang digunakan yaitu ikan nila, karena ikan nila memiliki daya tahan lebih dengan jenis ikan lainnya untuk digunakan atau dibudidayakan pada kolam instalasi hidroponik tersebut, karena mereka memiliki daya tahan lebih dengan pupuk kimia yang digunakan dalam budidaya hidroponik ini. Selain itu, dalam pembudidayaan ikan ini, pemberian pakan kepada ikan di kolam tersebut dapat memberikan nutrisi tambahan pada tanaman padi yang mengalir secara tidak langsung melalui instalasi yang dilakukan, yang mengalir pada instalasi hidroponik padi tersebut. Selanjutnya yaitu dalam pemeliharaannya cukup simpel, sama seperti hidroponik lainnya. Perawatannya hanya dengan menyalakan pompa air untuk menaikkan air dari kolam penampungan naik ke instalasi pengairan hidroponiknya. Dari pemanfaatan budidaya ikan, instalasi pengairan ini akan mendapatkan nutrisi tambahan berupa hara dari pakan ikan yang mengalir melalui instalasi dan dapat membuat tanaman padi mendapat pupuk hara tambahan. Dalam budidaya ikannya dapat dilakukan secara semestinya seperti memberikan pakan ikan seperti biasa. Lalu dalam perawatannya atau pembasmian hamanya dapat menggunakan pupuk organik, pestisida nabati
atau secara mekanik. Dapat dilihat pada gambar, yaitu dapat disemprot menggunakan pestisida nabati. Sedangkan untuk pemanenannya, budidaya padi ini dapat dipanen kurang 3,5 bulan sudah dapat dipanen, sehingga dalam setahun kita dapat panen hingga 4 kali dalam setahun. Selain itu, selain memanen padi, kita juga dapat memanen ikan yang telah kita budidayakan. Tidak lupa saya akan menyimpulkan, beras merupakan makanan pokok yang utama yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Dan yang selanjutnya yaitu teknik budidaya padi dengan sistem hidroponik merupakan salah satu upaya untuk memanfaatkan lahan yang ada, dan juga sebagai salah satu upaya untuk menarik minat generasi muda untuk mau berbudidaya padi. Dan yang terakhir yaitu budidaya padi menggunakan sistem hidroponik ini memiliki kelebihan, yaitu dapat panen hingga 4 kali dalam setahun, dan sekaligus dapat memanen ikan dari hasil budidayanya. Sekian saya akhiri. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.